Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali pada acara pelatihan dalam kantor sendiri, yaitu untuk orientasi Inspektorat Utama tahun 2022, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang penting dan bermanfaat tentunya untuk keberlangsungannya BPOM, yaitu tentang SKM. SKM ini biasa dikenalnya itu survei kepuasan masyarakat, di mana pada siang hari ini akan dibawakan oleh Mbak Ristratia Sirvanti atau biasa dipanggil Mbak Riri. Pembahasan kali ini tentunya akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat ya teman-teman, karena SKM ini merupakan pengukuran tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPOM kepada masyarakat tentunya. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sapa langsung ya pembicara pada hari ini. Ada Mbak Riri. Halo Mbak Riri. Selamat siang Mbak, apa kabar? Mbak Sarah, terima kasih, kabarnya baik. Alhamdulillah, udah lama banget ya Mbak kita nggak bertemu juga karena sistem WFH ini. Oke, Mbak Riri, untuk kali ini dari Mbak Riri langsung ya yang jadi asret ya. Oke. Bisa langsung dimulai aja ya. Oke, siap. Dipersilakan Mbak Riri. Sebentar. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Izin ya Bapak Ibu teman-teman, kita mulai untuk PKS-nya dengan tema survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di BPOM. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ristratia Sirvanti, biasa dipanggil Riri. Saya auditor muda di Inspektorat 1. Untuk latar belakang pendidikannya farmasi UGM 2008. Kemudian saya masuk di BPOM di tahun 2014. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, monggo langsung aja ya. Jadi nggak usah menunggu paparannya selesai. Oke, untuk outline materi hari ini yang pertama yaitu pendahuluan. Kemudian lagi nyekelincut. Mas Yus. Kemudian dilanjutkan dasar hukum. Terus latar belakang kenapa kita melakukan survei, kemudian penyelenggaraan survei di Badan POM. Nanti akan ada materi tentang hasil SKM BPOM juga di tahun 2021 kemarin, dan yang terakhir ada penutup. Saya akan menyinggung sedikit tentang survei kepuasan mitra di Irtame juga. Yang pertama untuk pendahuluan, jadi mungkin teman-teman udah disampaikan juga ya terkait struktur organisasi di Inspektorat Utama. Jadi di kita itu ada satu eselon 1, Inspektur Utama, kemudian ada eselon 3, yaitu Kabak TU, di bawah Ibu Inspektur ada 2 eselon 2, yaitu Inspektur 1 dan Inspektur 2. Di masing-masing inspektorat ada 4 koordinator. Kemudian untuk survei kepuasan masyarakat sendiri diampu oleh koordinator 1 di Inspektorat 1 dan juga koordinator, ini harusnya koordinator 1 juga di Inspektorat 2. Kemudian ini untuk teman-teman biar lebih akrab dengan istilah-istilah yang nanti akan kita pakai tentang SKM, itu yang pertama tentang pelayanan publik, yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan untuk setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, atau layanan administratif. Kemudian kita juga kenal unit pelayanan publik, yaitu unit secara ringkas itu adalah unit yang melakukan pelayanan publik tadi kepada setiap warga negara atau penduduk. Kemudian ada juga tentang standar pelayanan. Itu merupakan suatu
parameter di mana yang diacu sebagai pedoman untuk penyelenggaraan layanan publik dan merupakan acuan untuk menilai dari kualitas pelayanan publik itu sendiri. Jadi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau dan terukur itu kita menggunakan standar pelayanan. Kemudian ada lagi yang dinamakan maklumat pelayanan. Jadi untuk penyelenggara layanan publik itu biasanya mereka menyusun sebuah maklumat pelayanan itu seperti bisa kita ibaratkan sebagai sebuah janji atau pernyataan tertulis yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara layanan publik yang sudah dituangkan dalam bentuk standar pelayanan. Kemudian ada lagi tentang unsur pelayanan. Jadi unsur pelayanan itu adalah faktor atau aspek dalam pelayanan publik yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat. Nanti unsur layanan publik ini biasanya kita ukur bagaimana pemenuhannya di survei kepuasan itu sendiri. Kemudian ada juga yang disebut dengan responden. Jadi responden itu penerima layanan publik yang pada saat kita lakukan survei, dia ada di lokasi itu sedang menerima pelayanan, atau penerima layanan publik yang dahulu pernah menerima pelayanan dari unit layanan publik. Kemudian ada lagi SKM, survei kepuasan masyarakat itu sendiri, itu pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan dari penyelenggara layanan publik. Kalau SKM itu menghasilkan nilai yang disebut dengan indeks kepuasan masyarakat. Kemudian ada lagi, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya, yang dinamakan adalah survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi atau SHPRB. Itu juga digunakan untuk mengukur bagaimana pelaksanaan kualitas pelayanan publik. Dan juga ada tambahan pertanyaan mengenai budaya anti korupsi yang dilaksanakan atau dijalankan oleh penyelenggara layanan publik. Kalau di SHPRB itu menghasilkan indeks persepsi layanan atau IPP dan indeks persepsi anti korupsi atau IPAK. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dasar hukum ya. Dasar hukum di SKM sendiri ada 3, secara garis besar itu, yaitu UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana penyelenggara negara itu wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan layanan publik secara berkala. Kemudian untuk pedoman SKM di lingkungan kementerian atau lembaga, itu menggunakan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara layanan publik. Kalau di BPOM sendiri, karena BPOM juga menerapkan ISO 9001-2015, kewajiban untuk melakukan survei itu ada juga di klausul 9.1.2 tentang kepuasan pelanggan, dan juga SOP makro Badan POM nomor sekian tentang pengukuran kepuasan masyarakat. Peran Inspektorat Utama sendiri di Badan POM adalah koordinator SKM. Kemudian selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Kenapa sih kita perlu melakukan survei kepuasan masyarakat? Jadi yang pertama adalah dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat, baik itu karena kemudahan penggunaan pemberian layanan, kemudian adanya revolusi industri juga, semakin kesini tuh masyarakat sebagai pengguna layanan itu makin menuntut untuk kualitas pelayanan publik itu semakin baik. Saat ini masih banyak keluhan yang disampaikan oleh pelanggan atau responden itu, misalnya waktu pelayanannya terlalu lama, kemudian sarana prasarananya juga belum memadai, terus pengelolaan pengaduan itu belum responsif, jadi belum semua pengaduan yang diberikan oleh masyarakat terkait penyelenggaraan layanan publik itu ditindaklanjuti oleh unit penyelenggara itu sendiri. Kemudian persepsi dari masing-masing petugas pelayanan publik itu juga belum seragam. Jadi pemahamannya mungkin belum seragam, jadi apa yang disampaikan ke pelanggan itu belum sama. Kemudian baik dari jumlah
SDM-nya juga belum memadai untuk memberikan layanan publik secara cepat dan tepat. Kemudian ini juga amanah dari visi dan misi Presiden terkait reformasi pelayanan publik, di mana pemerintah itu harus meningkatkan investasi dan memudahkan akses untuk perizinan. Di antaranya yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian mempercepat integrasi pelayanan dari daerah dan pusat dalam satu lokasi sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Itu sudah ada beberapa mall pelayanan publik yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan juga membangun hub atau inovasi dan replikasi pelayanan publik sebagai pusat pembelajaran. Kemudian kita lanjut ke pelaksanaan survei. Jadi tujuan untuk pelaksanaan survei itu sendiri adalah mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna dari layanan publik itu sendiri dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan. Sasaran dari survei ada beberapa, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan publik, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri, kemudian mendorong inovasi layanan publik, dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang telah diberikan. Manfaat survei bagi instansi pemerintahnya sendiri adalah mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara layanan, kemudian mengetahui kinerja penyelenggaranya secara periodik sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka memperbaiki layanan, kemudian memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan juga memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan. Kalau kita lebih spesifikkan lagi, tujuan SKM di lingkungan Badan POM itu yaitu mengetahui kualitas pelayanan aparatur pemerintah secara berkala dan bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Pada akhirnya, dari SKM ini kita bisa memacu peningkatan kualitas pelayanan publik BPOM dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM. Kemudian terkait penyelenggaraan survei, nanti kita akan membahas tentang unsur pelayanan yang disurvei, kemudian perubahan survei di Badan POM sendiri, kemudian kuesioner yang digunakan, dan metodologi, serta pengolahan survei. Yang pertama, terkait unsur pelayanan, jadi tadi kita sudah singgung di awal, untuk survei kepuasan masyarakat itu ada 9 unsur yang dinilai. Yang pertama adalah persyaratan, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus jenis pelayanan, baik itu yang bersifat teknis maupun yang administratif. Kemudian yang kedua yaitu sistem, mekanisme, dan prosedur. Ini merupakan tata cara layanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk bagaimana mekanisme atau prosedur untuk mengelola pengaduan. Kemudian yang ketiga, unsur waktu pelayanan, itu merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses layanan dari setiap jenis pelayanan. Jadi kalau di kita mungkin contohnya untuk registrasi obat gitu. Jadi waktu pelayanan itu jangka waktu di mana berkas-berkas untuk pengurusan registrasi itu disampaikan ke Badan POM sebagai pengguna layanan. Sebagai pemberi layanan, kemudian nanti sampai muncul nomor izin edarnya. Kemudian yang keempat, yaitu terkait biaya atau tarif. Itu merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan untuk mengurus atau memperoleh layanan dari penyelenggara. Besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Kalau di BPOM sendiri, untuk biaya atau tarif itu diatur dalam peraturan pemerintah tentang PNBP, penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Badan POM, itu PP nomor 32 tahun 2017. Nanti kalau teman-teman mau mencari ya. Kemudian yang kelima, tentang produk spesifikasi jenis pelayanan, itu merupakan hasil pelayanan yang diberikan atau diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Jadi seperti yang tadi misalnya kalau kita contohkan jenis pelayanannya adalah registrasi obat gitu. Jadi nanti produknya berupa nomor izin edar obatnya. Kemudian U6 adalah kompetensi pelaksana. Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana atau pemberi layanan yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Kemudian U7 adalah perilaku pelaksana. Jadi selain dari kompetensinya, untuk pelaksana juga dinilai sikapnya, bagaimana dia memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan. Yang ke-8 adalah penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Ini menyangkut bagaimana cara untuk melaksanakan penanganan pengaduan dan bagaimana unit penyelenggara layanan publik itu memberikan tindak lanjutnya. Kemudian yang terakhir untuk unsur pelayanan adalah sarana prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Di sini dibedakannya kalau sarana itu lebih ke barang-barang yang bisa ada wujudnya gitu. Jadi misalnya seperti komputer, kemudian gedung layanan publik itu sendiri, kemudian sarana-sarana di dalamnya misalnya loket penerimaan layanan, kemudian toilet, dan sebagainya. Kemudian ini perubahan SKM di lingkungan Badan POM. Jadi inspektorat sendiri sudah mengkoordinasikan survei itu sejak tahun berapa ya? Mungkin teman-teman yang lebih lama dari saya lebih paham ya. Sejak saya masuk di tahun 2014 itu inspektorat sudah melakukan survei ke unit layanan publik. Sampai dengan tahun 2017 itu untuk survei masih dilakukan secara manual oleh inspektorat 1 dan itu dilakukan per unit pelayanan publiknya. Jadi misalnya di pusat sendiri kan ada Direktorat Registrasi Obat, kemudian registrasi obat tradisional, suplemen kosmetik dan makanan, suplemen makanan dan kosmetik, itu di surveinya per unit pelayanannya. Jadi kita menetapkan jumlah minimal respondennya, tapi tidak berdasarkan jenis layanan. Kemudian waktu itu masih menggunakan Permenpan yang lama, sehingga yang dinilai adalah 12 unsur pelayanan. Sampai tahun 2017 yang disurvei baru 9 UPP pusat. Kemudian berubah di tahun 2018, kita sudah mulai menggunakan survei setting manual, masih menggunakan survei manual juga dengan kuesioner yang diisi secara offline, tapi juga mulai penggunaan semi manual seperti Google Form dan menempelkan link untuk survei itu, link untuk Google Form-nya itu di aplikasi layanan publik masing-masing unit. Kemudian karena ada perubahan Permenpannya, maka perubahan dari 12 unsur menjadi 9 unsur layanan yang disurvei, dan penambahan di unit pelayanan pusat sendiri, serta dilakukan survei di 31 balai besar dan balai POM. Kemudian di 2019 perubahannya penambahan unit yang disurvei. Untuk pelaksanaan survei masih dilakukan secara semi manual dan 9 unsur pelayanan yang disurvei. Kemudian di 2020 tadi kita sempat membahas tentang SHPRB. Di tahun 2020 sudah dilakukan integrasi antara survei SKM ini, survei kepuasan masyarakat, dengan SHPRB, sehingga ketika diolah nilainya itu kita sudah dapat 3 nilai, jadi indeks kepuasan masyarakat itu sendiri untuk SKM dan IPP-IPAK untuk SHPRB. Mulai tahun 2020 kita juga sudah menggunakan aplikasi Sapa Apip, di mana untuk pelaksanaan survei, jadi ketika di 2017 sampai 2019 itu, sampai 2019 untuk pengolahan surveinya masih dilakukan secara manual, jadi kita menghitung menggunakan kertas kerja Excel. Tapi ketika tahun 2020 sudah mulai berubah menggunakan aplikasi, sehingga kita mengolah survei dan mengolah data respondennya itu menggunakan aplikasi.
karena dilakukan integrasi dengan survei SHPRB, maka ada tambahan untuk unsur anti korupsi sebanyak 6 pertanyaan. Untuk jumlah unit kerjanya masih sama, 14 UPP pusat dan 33 balai besar balai POM. Kemudian di tahun lalu, di 2021, ada penambahan loka mandiri, 1 UPP pusat dan 15 loka mandiri. Kemudian di tahun 2022 ini, seluruh unit kerja yang melakukan pelayanan publik sudah disurvei, jadi jumlahnya adalah 15 UPP pusat, 33 balai besar dan balai POM, serta loka mandiri. Itu ada, kalau di 2022 ada 1 loka yang naik jadi balai, jadi balainya itu 34 dan loka mandirinya ada 39. Kemudian, kalau untuk jadwal survei di 2022 seperti ini, saat ini kita sedang memasuki masa pelaksanaan surveinya. Di bulan, ini kurang ya, minggu kedua Februari sampai minggu kedua Maret itu kita mempersiapkan kuesioner untuk dibagikan ke responden, kemudian perhitungan target respondennya itu. Kemudian nanti sampai bulan Mei, di minggu keempat, pelaksanaan survei di seluruh unit pelayanan publik. Kemudian nanti akan dilakukan pengolahan survei sampai di bulan Juni. Kemudian pelaporan surveinya akan disusun di minggu pertama bulan Juli sampai dengan minggu keempat bulan Juli. Selanjutnya nanti unit pelayanan publik diminta untuk memberikan tindak lanjut. Jadi dia mengidentifikasi permasalahan apa, kenapa, misalnya ada nilai survei yang turun atau ada nilai survei yang masih kurang baik, itu kemudian ada publikasi hasil surveinya juga, serta unit pelayanan publik diminta untuk menyusun plan of action atau rencana tindak lanjut atas hasil surveinya. Ini aplikasi Sapa Api. Nanti kalau butuh buka aplikasi, kita bisa next ya. Kemudian ini format kuesioner yang digunakan, jadi ada bagian identitas responden, itu nama lengkap, kemudian usia, jenis kelamin, nomor HP, pendidikan terakhir, pekerjaan utamanya apa, nama instansi di mana dia bekerja, dan juga persentase tahapan penyelesaian untuk layanan publiknya. Kemudian yang kedua, kepencet. Yang kedua itu bagian untuk pertanyaan. Jadi terkait pelayanan publik ini ada 11 pertanyaan yang meliputi 9 unsur pelayanan tadi. Kemudian ada 1 bagian isian terbuka, itu untuk memberikan akses kepada respondennya untuk memberikan saran atau masukan. Kemudian mungkin menyinggung sedikit tentang penentuan jumlah respondennya. Untuk responden sendiri, karena kita sudah melaksanakan survei per jenis layanan, yang pertama dilakukan adalah identifikasi jenis layanan publik apa saja yang akan disurvei di tahun berjalan. Kemudian permintaan data ke unit untuk jumlah populasinya per jenis layanan. Biasanya kita menggunakan jumlah populasi N-1, jadi kalau survei SKM-nya 2022, maka jumlah populasinya itu jumlah penerima layanan di tahun 2021. Kemudian dibagi jumlah populasinya dengan durasi survei yang kita laksanakan, baru kemudian dilaksanakan perhitungan responden sesuai tabel statistik Craigie Morgan. Ini ada contoh perhitungan responden untuk tahun 2022, misalnya di unit pelayanan publik Direktorat Registrasi Obat. Ini tadi yang dimaksud dengan surveinya itu dilaksanakan per jenis layanan publik, jadi enggak satu unit itu dikumpulkan respondennya berdasarkan populasi di masing-masing layanannya. Kalau di registrasi obat ini ada registrasi obat baru, registrasi obat generik, registrasi produk biologi, dan seterusnya.
Kemudian di sini ada jumlah pengguna layanan di tahun 2021 yang kita gunakan sebagai populasi survei di tahun 2022. Kemudian populasi dalam 3 bulan ini kita buat karena perencanaan survei yang tadi kita kan melaksanakan survei dari bulan Maret sampai bulan Mei. Jadi asumsinya adalah populasi yang akan kita survei adalah populasi responden atau penerima layanan di dalam 3 bulan. Jadi jumlah populasi tahunan dibagi 4 untuk mendapatkan 3 bulan. Kemudian kita masukkan target ini, yang populasi ini, untuk target responden karena menggunakan metode statistik, jadi ada hitungannya itu menggunakan confidence level 95% ya, 0,05. Jadi diperoleh bahwa dari masing-masing layanan publik ini minimal target yang harus diperoleh adalah sekian gitu ya, 28, 40 dan seterusnya. Oke, kemudian untuk skala penilaian hasil sendiri, ini berdasarkan Permenpan juga nomor 14 tahun 2017, ada 4 interval dari gradasinya dari D yang tidak baik, kurang baik, baik dan sangat baik. Oke. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang hasil SKM 2021 kemarin. Jadi di tahun 2021 Badan POM meraih nilai 89,80. Terdapat kenaikan sekitar 2,8 dibandingkan nilai SKM di tahun 2020. Kemudian dari 9 unsur pelayanan yang dinilai, ada 8 yang sudah mencapai mutu pelayanan A atau sangat baik, yaitu nilai di atas 88,31. Kalau dilihat dari sini tidak ada nilai yang turun ya dibandingkan di tahun 2020. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi ke unit yang disurvei, meskipun Badan POM sendiri mencapai nilai A, masih ada beberapa unit yang nilai SKM-nya itu di bawah target 2021, yaitu sebesar 17,46% dibandingkan kalau tahun lalu berarti 15, 3,8, sekitar 63 unit yang disurvei ya. Masih ada 11 yang nilainya di bawah target yang sudah ditetapkan. Kemudian ada 4 unit yang nilai SKM 2021-nya di bawah nilai SKM 2020 dan juga di bawah target 2021. Selanjutnya, unit yang nilai dan target SKM 2021-nya sudah tercapai, tapi masih di bawah nilai SKM 2020. Itu ada 2 atau 3,17%, 1 pusat dan 1 balai. Kemudian dari hasil SKM tersebut, dari Inspektorat Utama juga menyusun rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh unit kerja. Yang pertama yaitu menyusun dan memantau rencana aksi atas 3 unsur layanan dengan nilai terendah. Nanti harapannya di tahun 2022 nilai-nilai unsur ini akan lebih meningkat. Jadi targetnya juga akan tercapai. Kemudian melakukan analisis terhadap 3 unsur layanan yang memiliki penurunan nilai terbesar dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian apabila ada menyusun rencana aksi per jenis layanan untuk unsur layanan yang masih mendapatkan mutu pelayanan C atau kurang baik. Terus terakhir, jadi kalau tadi kita kan sempat membicarakan survei kepuasan untuk unit penyelenggara layanan publik ya, yang memberikan layanan terhadap masyarakat eksternal gitu. Untuk Inspektorat sendiri, kita kan juga memberikan layanan. Mungkin kemarin sudah dibahas juga tentang jasa asuransi dan jasa konsultansi yang diberikan oleh Inspektorat Utama sebagai APIP. Nah, Inspektorat sendiri juga punya survei kepuasan mitra. Mungkin saya akan menjelaskan dikit aja ya. Jadi di tahun 2021 kemarin, sudah dilaksanakan survei kepuasan mitra, itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan.
Jadi bagaimana kepuasan dari mitra kerja kita terhadap kinerja Inspektorat Utama. Berbeda dengan SKM yang tadi menggunakan unsur pelayanan publik, kalau di survei kepuasan mitra inspektorat itu ada 5 aspek yang dinilai, yaitu wujud fisik, keandalan, kesigapan, jaminan, dan empati. Untuk hasilnya sendiri, di tahun 2021 kemarin ada total 1.254 responden. Kemudian nilai indeks kepuasannya 88,54, sedangkan indeks persepsi anti korupsi 93,74. Untuk pelaksanaan survei kepuasan mitra ini, selain menilai tentang kualitas pelayanannya, juga menilai harapannya. Jadi ketika kita melihat indeks kepuasan dan indeks persepsi ini masih ada gap antara harapan dari responden dengan realita pelayanan yang diberikan. Itu kalau untuk indeks kepuasan mitranya masih ada gap sekitar 5 gitu ya. Harusnya kalau di harapannya itu 93 sekian, sedangkan kalau di indeks persepsi anti korupsi untuk gap-nya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1, sekian. Kemudian untuk penutupnya, ini dari Jeff Bezos. Jadi kalau kita tuh memang memberikan pelayanan yang terbaik, pelanggan atau mitra kita tuh akan memberikan komentar yang baik juga gitu. Dan kalau bisa kita simpulkan kan kalau dari orang per orang itu tuh sebuah testimoni yang jujur ya. Jadi kita sendiri sebagai unit yang memberikan layanan, meskipun kita tuh tidak memberikan layanan secara langsung kepada publik atau masyarakat eksternal Badan POM, kita juga memberikan layanan untuk internal kita sendiri. Jadi kalau boleh sih teman-teman kita sendiri saling mengingatkan gitu ya, kalau memberikan layanan harus yang optimal. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan ya teman-teman. Saya balikin ke Mbak Sarah ya. Makasih Mbak. Terima kasih Mbak Riri atas pemaparannya yang sangat mencerahkan saya juga nih tentang survei kepuasan masyarakat ternyata. Oke, bagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau mungkin mengklarifikasi atau mungkin masih mau nanya balik tentang materi yang tadi sempat dijelasin sama Mbak Riri, dipersilahkan. Bisa raise hand, bisa open mic, bisa chat juga. Silakan. Dari siapa? Halo. Ya, dari Mbak Dara mau bertanya. Oke, dipersilakan Mbak Ya, Dara. selamat siang sebelumnya untuk Kak Sarah dan juga Kak Ristra. Tadi di awal slide saya ada baca untuk mengenai maklumat pelayanan. Nah, ya, kalau di BPOM itu yang membuat maklumat pelayanan itu siapa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sebentar, karena maklumat itu berhubungan juga dengan standar, Mbak Sarah saya izin langsung jawab aja ya. Silakan lupa. Mbak Riri. Siap. Jadi maklumat itu kan sebenarnya menyatakan bahwa kita akan berjanji kita akan memenuhi standar layanan yang sudah dibuat ya. Kalau di BPOM sendiri, standar layanan publik BPOM itu ada. Jadi otomatis Kepala Badan POM juga membuat maklumat pelayanan. Cuman kan kalau di standar pelayanan BPOM itu kan memuat secara luas ya Mbak ya. Jadi dari unit di Kedeputian 1 sampai nanti di unit Kedeputian 3 atau unit lainnya yang juga memberikan layanan, misalnya P3WMN gitu. Nah, kalau di BPOM, standar pelayanan itu dibuat oleh masing-masing unit kerja yang memberikan layanan, jadi maklumat pelayanannya juga seluruh unit kerja yang memberikan layanan. Jadi sama seperti yang tadi kita survei, semua unit itu juga membuat maklumat layanan.
Kemudian ada lagi kita sendiri, jadi ada unit-unit yang tidak memberikan layanan publik kan, sama seperti kita Inspektorat Utama itu publiknya itu publik di internal BPOM gitu. Kalau kita sendiri juga bikin standar pelayanan dan juga maklumat pelayanan, jadi semua unit yang memberikan layanan baik itu ke eksternal maupun internal biasanya dia bikin standar layanan dan maklumat layanan gitu. Jadi kan kalau di maklumat layanan nanti mungkin sambil saya coba carikan contoh ya. Kalau maklumat layanan itu kan tidak hanya menyampaikan bahwa akan memenuhi janji gitu ya. Di situ ada juga klausul bahwa kalau misalnya tidak memberikan pelayanan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka dari si penyelenggara layanan publiknya juga bersedia menerima sanksi gitu. Cukup menjawabkah? Kalau kurang bisa nanya lagi ya Mbak. Silakan. Sudah cukup menjawab. Terima kasih Kak Ristra. Terima kasih Mbak Riri. Terima kasih juga Mbak Dara sudah bertanya. Lalu ada lagi yang bertanya nih Mbak Riri dari Mbak Pramita Ayu. Raise hand, silakan Mbak Pramita. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Selamat siang Mbak Riri dan Mbak Sarah, dan selamat siang rekan-rekan. Izin bertanya Mbak, mungkin ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana mekanisme terhadap pengaduan atau komplain dari responden apabila mungkin terdapat ketidakpuasan dalam pelayanan publik dari BPOM? Lalu yang kedua, apabila dibandingkan dengan kementerian atau lembaga yang lain yang juga pelayanan publik, untuk tingkat kepuasan kita sendiri itu cenderung cukup tinggi atau enggak ya? Dan bagaimana, apa masih perlu banyak yang dibenahi atau enggak seperti itu? Terima kasih. Terdengar nggak Mbak? Ya, Terima oke. kasih. Mbak Mita, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait, sorry, lupa saya. Mekanisme pengaduan atau Oh ya, komplain dari responden apabila terdapat ketidakpuasan. Oke, ya. Jadi kalau pengaduan itu di unit BPOM sendiri ada unit khusus untuk melaksanakan untuk menerima layanan pengaduan. Itu namanya Unit Layanan Pengaduan Konsumen, itu ULPK di bawah Biro Hukum dan Organisasi. Jadi kalau kita baca lagi ke standar pelayanan publik Badan POM, ada 2 cara di mana masyarakat itu bisa melakukan pengaduan. Yang pertama itu melalui ULPK tadi, apabila pengaduannya bersifat terkait pelayanan gitu ya. Kemudian yang kedua ditangani oleh Inspektorat Utama sebagai pengawas intern gitu ya. Tapi itu lebih ke pengaduan yang berkadar pengawasan. Maksudnya misalnya kita melihat bahwa, jadi kalau misalnya pelayanannya lama, kemudian petugasnya nggak seragam kompetensinya atau pemahamannya, itu bisa disampaikan langsung ke unit layanan publik. Tapi kalau bersifat pengawasan itu misalnya dicurigai adanya korupsi, misalnya ada pungli, ada gratifikasi gitu-gitu ya. Nah, itu bisa ke pengawas intern. Nah, selain ULPK yang di Badan POM yang secara terpusat, masing-masing unit layanan publik itu juga dituntut untuk membuat atau memberikan akses kepada pengguna layanannya untuk melakukan pengaduan. Jadi langsung ke penyelenggara layanan publiknya. Jadi tadi kan ada ya di unsur ke-8 terkait penanganan pengaduan. Nah, itu. Jadi bisa langsung ke unit pelayanan publiknya, bisa lewat ULPK Badan POM yang secara terpusat. Nanti dari ULPK itu biasanya juga akan menembuskan atau mengirimkan pengaduan itu ke unit terkait atau ke Inspektorat Utama. Tuh. Kemudian yang kedua terkait SKM-nya Badan POM sendiri ya. Kebetulan saya juga kemarin mencoba mencari perbandingan SKM dari KL lain. Cuman sampai sekarang saya juga belum dapat nih. Kalau di Badan POM sendiri memang kan trennya meningkat ya. Belum pernah nilai SKM dari tahun yang sebelum-sebelumnya itu menurun. Cuma memang masih ada beberapa unsur yang
masih menjadi konsisten gitu untuk dikomplain sama pengguna layanannya, kayak misalnya waktu pelayanan yang masih dirasa lama, kemudian biaya atau tarifnya juga masih kurang. Kalau untuk sarana prasarana juga kadang masih dikeluhkan oleh masyarakat, tapi sekarang sudah mulai berkurang sih. Mungkin segitu ya Mbak Mita. Teman-teman yang hadir mungkin ada yang memberikan tanggapan juga terkait pernyataan saya ya, silakan. Oh ya, kalau di SKM secara pusat itu kan, maksudnya SKM untuk seluruh KL dan Pemda itu kan sebenarnya dikelola oleh Menpan ya. Jadi ada namanya Deputi Pelayanan Publik di sana. Mereka itu yang meminta secara berkala hasil pelaksanaan SKM di masing-masing kementerian lembaga. Nah, tapi sampai sekarang saya juga belum menemukan bagaimana kompilasi dari seluruhnya itu gitu. Karena sebenarnya dari penilaian kinerja untuk unit pelayanan publik itu nggak hanya dari survei kepuasan masyarakat. Kalau survei kepuasan masyarakat itu kan memang dilakukan sendiri ya, seperti self-assessment gitu oleh Badan POM, kemudian nanti hasilnya juga untuk evaluasi sendiri. Tapi dari Menpan sendiri juga ada beberapa tools lainnya untuk menilai pelayanan publik, terutama karena peningkatan kualitas pelayanan publik itu kan juga merupakan tujuan dari reformasi birokrasi. Jadi itu nanti nyambung juga ke survei-survei pelaksanaan reformasi birokrasi, kemudian nilai reformasi birokrasi Badan POM itu sendiri gitu. Mungkin selain dari nilai SKM kita juga bisa melihat ke nilai-nilai itu gitu. Nggak hanya dari SKM. Gitu Mbak Mita. Ya, terima kasih Mbak Riri. Jawabannya cukup bagus. Ada lagi Mbak, 2 ya Mbak ya? Iya. Terus ini kan sejujurnya saya belum pernah masuk ke ruang pelayanan publik dari Badan POM Mbak. Nah, dari ruang pelayanan publik kita sendiri itu ada contoh real atau konkretnya nggak pelayanan publik kita untuk warga disabilitas? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ke depannya ini apakah ada kemungkinan pelayanan publik Badan POM ini ikut di mall pelayanan publik itu atau enggak? Terima kasih. Ya. Makasih Mbak Mita. Susah ya pertanyaannya, kayak saya lagi ujian nih. Kalau jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa tools untuk penilaian kualitas pelayanan publik itu kan nggak hanya SKM ya, ada indeks yang lain yang bisa kita gunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik. Nah, kebetulan kalau di Badan POM itu menerapkan juga penilaian kinerja unit penyelenggara layanan publik. Jadi penilaian kinerja UPP gitu. Di situ salah satunya meminta adanya akses khusus untuk kaum disabel gitu ya, difabel. Kemudian kalau kita lihat, mungkin kalau teman-teman nanti ada kesempatan untuk ke balai itu juga bisa jadi ini ya, bisa buat bahan juga, buat masukan juga. Kalau di pusat sendiri yang kita bisa lihat bareng-bareng, itu kan ada ya kayak rem itu yang buat turunan itu yang buat kaum difabel itu yang di gedung B ya, di gedung Athena itu. Kemudian biasanya saya juga nggak ada dokumentasinya nih, cuman berdasarkan pengalaman aja ada loket khusus yang memang disediakan untuk kaum difabel itu tadi. Kemudian sarana-sarana khusus seperti toilet itu ada. Mungkin nanti teman-teman juga bisa jalan-jalan ya ke gedung B. Jadi jangan main di gedung I aja. Gedung I kan paling belakang nih. Takutnya nanti jadi nggak tahu keadaan di depan kayak gimana gitu. Kemudian loket, kalau yang untuk kaum difabel itu biasanya ada loket, kemudian rem yang buat turunan itu, yang buat kursi roda, kemudian toiletnya juga ada khusus. Jadi ada pegangannya gitu ya. Sambil membayangkan ya teman-teman, maaf saya nggak ada dokumentasinya juga. Terus biasanya ada petugas khusus juga, karena itu merupakan komponen penilaian dari kinerja UPP tadi. Jadi biasanya secara minimal itu mereka punya itu tadi, loket, rem, dan toilet. Biasanya ditambah juga petugas khusus di loket tersebut gitu. Terus yang kedua tadi Mbak Mita apa ya? Maaf, lupa sih.
Iya Mbak, jadi kan dulu saya juga di pelayanan publik BPJS, terus BPJS kan juga udah tergabung ke mall pelayanan publik. Nah ini Oh iya. ke depannya ada nggak kemungkinan BPOM sendiri pelayanan publiknya ikut di mall pelayanan publik untuk memudahkan akses masyarakat Oke, gitu. oke. Ya, kebetulan kan sebenarnya kalau terkait layanan publik itu yang lebih pengampunya itu di Biro Hukum dan Organisasi ya. Jadi di kita itu memang nggak sepenuhnya mengelola layanan publik BPOM. Jadi saya sharing yang saya tahu aja ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Jadi ada beberapa unit yang memang sudah bergabung sama mall pelayanan publik gitu. Jadi kalau dulu yang kita dengar itu gedung B kita itu, gedung Athena itu kan akan digunakan sebagai bukan pelayanan terpadu satu pintu, tapi pelayanan terpadu satu atap gitu lah. Jadi semua layanan publik dilaksanakan di situ gitu. Di beberapa unit kerja pusat sendiri, mereka sudah tergabung di mall pelayanan publiknya si PTSP BKPM, kalau nggak salah namanya ya. Kemudian ada beberapa unit kerja daerah juga yang di daerahnya juga memiliki mall pelayanan publik. Yang saya tahu itu di Banyuwangi kan ada mall pelayanan publik ya. Nah itu dulu Balai Besar POM Surabaya ikut ke sana, tapi kalau sekarang karena sudah ada Loka, dari Loka POM Jember yang ikut ke sana, gitu Mbak Mita. Kalau di daerah lain mungkin ada teman-teman yang bisa sharing juga, itu yang saya tahu sih, gitu. Wah, Tapi terima mau kasih Mbak tambahkan ya? atas jawabannya. Iya, sama-sama Mbak Halo, Mita. Mas Taufik mau halo Mbak Riri. menambahkan? Ya, Iya, silakan. izin sharing ya. Kebetulan kita kan lagi evaluasi data dukung hasil SKM 2021 ya. Kemarin kita pas waktu evaluasi itu beberapa unit, ini terkait pertanyaannya Mbak Paramita tadi. Yang pertama terkait contoh real apa namanya penerapan fasilitas untuk difabel ya. Makanya Mbak Mita ini coba jalan-jalan ke unit lain ya. Di pusat itu kayak P3UMN itu kalau lihat ke pelayanan publiknya itu termasuk yang salah satu udah lengkap ya. Misal tadi ada rem, kemudian tempat duduk difabel, toilet difabel itu yang paling dekat ya mungkin kalau dari gedung iya P3UMN ya, selain gedung pelayanan publik pusat. Kemudian kalau Denpasar itu malah ada menyediakan huruf braille seperti itu untuk teman-teman yang tunanetra gitu. Maklumat pelayanannya dibuat huruf braille, kemudian mungkin jenis pelayanan dan tarifnya itu juga dibuat huruf braille melihat dari data dukung hasil evaluasi gitu. Kemudian untuk unit teknis yang bergabung ke mall pelayanan publik itu selain tadi Jember mungkin kemarin yang terbaru di Surakarta Mbak itu udah ada yang bergabung ke mall pelayanan publik gitu Mbak. Ya mungkin itu Mbak sekedar sharing. Terima kasih. Terima kasih sekali Mas Taufik. Berarti salah satu unit terdekat kita yang lengkap prasarana difabelnya P3UMN ya? Iya Mbak. Coba main-main ke belakang Mbak. Iya Mas Taufik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mita, Mas Taufik, Mbak Riri. Oke, lanjut ya. Ada lagi nih Mbak Riri yang nanya. Alhamdulillah ya Allah cukup aktif hari ini. Ya, silakan. Ada Pak Wikan, silakan Pak Wikan. Open mic Pak Wikan, silakan. Yang susah-susah ya Pak Wikan ya? Jadi takut kayak evaluasi sakit ya? Harusnya Kak, bukan Pak. Oh iya, silakan Kak Wikan. Ini ngetes Ya, aja makasih nih Pak Mbak Wikan Riri, nih. Mbak Sarah. Loh, ampun Pak Agus. Ya Mbak Riri, apa ya? Mau tanya terkait kebetulan kan eksternal biasanya juga melaksanakan survei juga terkait layanan publik di Badan POM. Perbedaan yang dilaksanakan oleh internal dan eksternal ini sebenarnya apa sih terkait proses survei layanan publiknya? Mungkin biar teman-teman nanti yang baru dan selanjutnya pasti akan terlibat di kegiatan SKM baik di Inspektorat 1 maupun di Inspektorat 2 itu juga tahu gitu. Terus secara rinci tadi Mbak Riri menjelaskan pengolahan survei sudah dilaksanakan secara base aplikasi. Nah, tugas lain yang masih dilakukan ketika sudah
survei ini dilakukan dengan aplikasi, tugas apa lagi sih yang dilakukan oleh nantinya teman-teman di Inspektorat 1 dan Inspektorat 2 terkait survei ini. Mungkin itu aja Mbak Riri, makasih. Ya, izin ya Mbak Sarah langsung jawab. Mas Ikan nih menguji ya, kan udah tahu. Oke, saya mencoba menjawab ya, nanti teman-teman kalau ada yang mau menambahkan ini, Mas Ikan juga kalau mau menambahkan. Yang pertama terkait perbedaan survei yang dilakukan oleh inspektorat dengan survei yang dilakukan oleh eksternal gitu ya. Biasanya kalau yang survei yang kita lakukan itu, jadi tadi kan kita kalau berdasarkan pedoman Permenpan 14 tahun 2017 untuk unsur pelayanannya kan sudah jelas ya yang disurvei apa saja. Kalau untuk yang dilakukan internal biasanya kita hanya melakukan 1 kali. Terus periodenya itu nanti akan dilaporkan sekitar bulan September, pokoknya triwulan 3 di tahun berjalan gitu ya. Nanti kita sampaikan juga hasilnya ke Menpan sebagai koordinator pelayanan publik di lingkungan KL gitu. Kalau yang saya tahu untuk survei eksternal biasanya kan, jadi kalau dulu kita bandingkan dengan yang dulu-dulu ya, inspektorat itu kan turun sendiri ya, maksudnya melakukan survei secara manual gitu. Jadi kita mendatangi masing-masing respondennya untuk mengisi kuesioner gitu. Kalau sekarang sudah terbantu dengan aplikasi, jadi sebenarnya yang menentukan siapa yang di survei itu kan dari unit pelayanan publik itu sendiri gitu. Kalau yang eksternal, selain kuesionernya sepertinya beda ya yang saya tahu ya. Kuesionernya beda, meskipun sesuai dengan unsur pelayanan yang tadi di Permenpan juga. Biasanya mekanisme surveinya itu dari unit mereka bekerja sama. Jadi biasanya kalau eksternal itu kan yang melakukan dari Menpan ya, yang saya tahu. Mereka akan bekerja sama dengan lembaga survei, lembaga statistik di sini biasanya dengan BPS untuk melakukan surveinya. Kemudian mereka itu menghubungi langsung ke respondennya. Jadi semacam bisa metodenya tuh bisa langsung atau dengan telesurvei gitu. Kemudian ada juga yang dinamakan mystery shopper ya, kalau nggak salah ya. Jadi selain melakukan survei dengan kuesioner dari tim eksternal itu juga akan datang ke unit layanan publiknya untuk mengobservasi secara langsung bagaimana pelayanan publik Badan POM itu dilaksanakan gitu. Yang saya tahu mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin juga. Kemudian yang kedua tadi terkait pengelolaan surveinya ya, apalagi yang perlu kita lakukan gitu. Yang pertama karena tadi pengolahan surveinya itu sudah dibantu dengan aplikasi. Nah, saya izin sambil ya balik ke slide yang tadi ya. Yang kita lakukan, yang Inspektorat Utama lakukan itu biasanya adalah mencari data untuk ini gitu. Jadi secara realnya ya, biar teman-teman tergambar proses kerjanya. Jadi kita bersurat ke unit pelayanan publik yang akan disurvei. Jadi unit yang melakukan pelayanan publik gitu. Nanti kita bersurat, kemudian kita minta identifikasi apa saja layanan publik yang ada di sana. Kemudian kalau data untuk populasi ini kan kita kumpulkan masih secara manual ya, Mas Wikan. Kemudian perhitungan targetnya juga secara manual, tadi dimasukkan ke tabel statistik tadi. Kemudian nanti, kalau saat ini karena sudah menggunakan aplikasi, mungkin teman-teman saya izin share screen untuk aplikasinya juga ya. Kalau di aplikasi itu otomatis dia sudah mengolah datanya. Jadi masing-masing unit itu sudah diberikan akses juga untuk mengakses data hasil surveinya.
Kemudian nanti dari mereka akan melakukan monef juga nih, apakah datanya sudah tercapai atau belum, data sesuai target tadi ya. Bentar, ke aplikasi. Oke, ini sudah terlihat kan ya, teman-teman? Oke, jadi Betul, Mbak Riri. Oh ya, ya baik. Makasih Mas. Jadi dari inspektorat sendiri kita menyiapkan untuk link-nya, link untuk mengakses kuesionernya. Jadi ya misalnya di Loka ya. Jadi nanti kita akan menyiapkan masing-masing ini ya. Kan kalau perbedaannya antara kuesioner yang di unit pusat dengan unit yang di daerah itu, kalau di unit pusat kita sudah bedakan link kuesionernya itu sesuai jenis layanannya, karena memang di pusat kan lebih banyak ya jenis layanannya. Kalau di unit pelayanan daerah itu satu balai atau satu loka akan dapat satu link yang memuat semua jenis layanan yang dilakukan. Gitu. Kemudian jadi kita siapkan dulu linknya ini, kita buka aksesnya supaya teman-teman di unit itu bisa menerima responden. Nah, terus kita juga secara berkala akan mengecek hasilnya. Jadi di sini kita kan nanti kita akan setting targetnya ya. Seperti yang tadi perhitungan tadi, kita masukkan targetnya di aplikasi. Ini teknis banget sih maksudnya, nanti kalau butuh dijelaskan teknisnya juga nanti kabarin aja ya, ditanyakan aja maksudnya. Nah, ini kita akan setting targetnya, kemudian nanti kita juga akan ngecek perolehan respondennya. Tuh. Jadi kayak misalnya tadi kan kita rencananya akan survei sampai akhir bulan Mei gitu ya. Berarti kan biasanya karena si unitnya sendiri juga bisa memonef, jadi harusnya dia aware bahwa belum tercapai target minimal respondennya. Tapi biasanya kalau yang tahun lalu, kalau nggak salah sebulan sekali ya Mas Taufik ya, di monef, kemudian nanti mendekati akhir periode surveinya, itu akan lebih sering untuk di monefnya. Tuh. Terutama di perolehan respondennya, apakah sudah mencukupi target atau belum. Kebetulan kalau di aplikasi ini sendiri belum ada target nilainya, jadi kita baru bisa memonef dari jumlah respondennya, kemudian target respondennya berapa, yang sudah kita hitungkan tadi secara manual, kemudian nanti nilai SKM masing-masing unit itu ada di sini, di kolom indeks. Gitu. Nah, setelah semua selesai, jadi semua biasanya sih kita masih memberikan kesempatan ya, misalnya sampai bulan Mei itu masih kurang beberapa unit yang belum mencapai target, misalnya kayak Bengkulu ini kurang gitu ya. Nanti akan kita komunikasikan ke unitnya. Kemudian apakah nanti mereka itu bisa mencapai target ini dalam berapa waktu, dalam jangka waktu berapa lama gitu. Nanti kalau misalnya sampai, biasanya kan kalau dari Menpan sendiri minta data hasil survei secara global, maksudnya secara umum dulu ya, belum sampai ke analisis dan lain-lain. Itu di bulan, kalau tahun lalu di bulan Juni, di semester 1. Tuh. Jadi diberikan waktu dulu sampai target respondennya tercapai. Kalau misalnya memang tidak bisa ya nanti menjadi bahan pembahasan di laporan unit tersebut kalau misalnya targetnya belum tercapai gitu. Nah, setelah itu dari inspektorat sendiri akan membuat laporan kompilasi dari seluruh unit kerja. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga ya contoh laporannya. Bentar, saya share di chat ya untuk teman-teman baca. Nanti untuk inspektorat sendiri setelah menyusun laporan itu,
biasanya kita akan menyusun rekomendasi juga, tapi memang rekomendasinya itu masih bersifat umum. Jadi kita serahkan ke unit mana sih yang perlu mereka perbaiki, seperti yang tadi ya rekomendasinya kan menyusun rencana aksi atau tindak lanjut terhadap hasil SKM yang masih nilai C gitu. Kan itu juga kalau di tahun 2021 hanya ada 2 unit yang masih nilainya C, itu di Loka 1 dengan unit pusat 1. Nah, itu nanti mereka dibebaskan untuk membuat rencana aksi seperti apa. Nanti kita akan melakukan, setelah itu, setelah laporannya selesai, kita akan melakukan monef atas tindak lanjut, atas rencana aksi tadi, itu per semester. Begitu, Mas Wikan. Apakah sudah menjawab atau belum ya? Kalau mau menambahkan Makasih, Mbak silakan. Riri. Ya, silakan Makasih, menambahkan Mbak juga. Riri. Ya. Izin Mbak Riri, Ya. menambahkan sedikit. Ya. Selain dari nilai per unit ini yang tadi sudah disampaikan Mbak Riri, itu ini nilai per unit ini juga akan terakumulasi menjadi nilai Badan POM yang juga bisa dilihat atau dipantau secara real time gitu, di halaman awal. Halo Mbak Riri, izin. Ya, sebentar. Sebentar Pak, sebentar. Saya lagi ngetik ya. Sebentar. Di dashboard ya maksudnya. Ya, di halaman awal. Terlihat kan ya? Sudah pindahan ya? Ini Nah, ya. ini secara real time, jadi nilai Badan POM ini terakumulasi dari nilai per unit pelayanan publik tadi. Untuk tahun 2022 ini adalah nilai yang 90,16 itu yang keterangannya nilai SKM ongoing. Di sini juga kami dilampirkan nilai atau perbandingan nilai dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian untuk 9 unsur tadi ini juga secara real time juga terupdate. Ini yang U1 sampai U9. Kemudian dari responden yang masuk per hari ini butuh pelayanan Badan POM sudah A ya, sangat baik untuk data per 14 Maret per ini jam 8 tadi. Taufik, Ya, kemudian izin. selain SKM juga IPP IPAK juga terupdate. Oke. Mas Taufik izin nanya, Mas Taufik. Boleh ya moderator nanya? Iya. Kepo, soalnya kepo. Ini berarti akumulatifnya itu kan tadi saya lihat ada jadwal pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di 2022 itu kan sampai Mei kalau nggak salah. Nah berarti itu nanti terakumulasinya sampai Mei gitu ya untuk nilai di tahun 2022 gitu atau gimana Mas Taufik? Ya, izin. Jadi sebelum kita mulai itu kita setting tanggalnya Mbak. Jadi setting tanggalnya sesuai periode berakhirnya. Jadi ketika tadi kan Mei minggu keempat ya, kalau tidak salah kemarin saya settingnya 31 Mei. Jadi otomatis nanti link survei yang tadi itu akan tidak bisa digunakan lagi ketika periode SKM-nya sudah berakhir. Dan nilai di sini adalah nilai per 31 Mei seharusnya gitu. Dan itu nilai terakhir gitu, yang kita dapatkan. Kecuali nanti ada kebijakan lagi untuk memperpanjang masa periodenya, jadi kita bisa setting kembali, kita perpanjang sehingga kuesioner SKM tadi bisa digunakan kembali. Mas, berarti kalau kayak perpanjang gitu, itu biasanya kenapa ya Mas? Atau apa misal karena ada penambahan unit atau hal-hal lain gitu Mas? Jadi Mas Taufik yang ditanya ya, maaf Mas Taufik. Lebih ke kebijakan pimpinan saja sih Mbak. Kalau kami sih maunya sesuai timeline awal gitu, karena penyusunan laporan juga membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu, karena apalagi di tahun 2022 ini kan ditambahkan 39 UPT lagi ya yang ikut survei, jadi lumayan. Gitu sih, Mbak. Oke, siap. Makasih Mas Taufik. Makasih ya Mas Taufik dari bantu. Oh iya, mungkin tadi menyambung pertanyaan yang ke Mas Taufik ya. Tadi sebentar kembali ke pengolahan SKM-nya. Jadi kan di sini kita tuh menentukan target. Memang target ini tuh
selama ini, maksudnya sampai tahun 2021 kemarin, target itu merupakan responden yang akan diolah oleh aplikasinya gitu. Jadi misalnya kayak gini ya, kita contohin sedikit. Jadi misalnya di layanan pengujian Balai POM Banda Aceh gitu. Targetnya 31, responden yang sudah masuk 6 gitu ya. Nanti ketika respondennya itu lebih dari 31, maka yang diolah itu juga cuma 31 gitu. Gitu. Berarti yang diolah itu yang tercepatnya gitu ya, Mbak? Ya, yang paling duluan masuk gitu. Yang paling duluan. Sampai nanti di targetnya tercapai gitu. Gitu. Kalau di aplikasi sekarang ya. Ya. Kalau lebih nanti tidak diolah gitu. Oke. Tapi tergantung kebijakan juga sih nanti ke depannya apakah nanti akan minta diolah semuanya, semua yang masuk akan diolah atau tetap seperti posisi yang kemarin gitu. Ya, Mbak Riri, makasih atas jawabannya, Mbak Riri. Mbak Riri, ada lagi Mbak Riri yang mau nanya dari Ya, boleh. dari Sebentar Uni. sebelum Apa? ditanya ini ya. Saya mau follow up ke Mbak Dara dulu terkait maklumat. Maklumat pelayanan. Mbak Dara masih join kah? Masih. Masih, oke. Ini Mbak Dara ini contoh maklumat yang Badan POM ya. Jadi sesuai dengan standar, nanti yang dimaksud di sini sesuai dengan standar pelayanan juga standar pelayanan yang Badan POM yang di Perbepom 27 2018 ya kalau nggak salah. Nah, yang tanda tangan adalah kepala lembaga, di sini kepala Badan POM. Bedanya nanti dengan maklumat yang dilakukan, maklumat yang dibuat oleh unit kerja, sama, kalimatnya sama. Mungkin jabatannya berubah ya, jadi kepala balai mana gitu. Nanti standar pelayanannya itu selain mengacu ke standar pelayanannya Badan POM, yang standar pelayanan publik secara umum, nanti dia juga biasanya membuat standar pelayanan sendiri. Nah, itu sama nanti tanda tangannya juga berbeda. Kepala unit kerjanya masing-masing. Gitu, Mbak Dara. Oke, baik. Terima kasih Kak Riri untuk penjelasannya. Terima kasih Kak Riri. Oke, ada mau nanya, boleh? Oke, langsung Uni, silakan. Aduh, kenapa ini? Sampai sekarang Ada masih senior SKM loh. Ya ini aduh. Semua aku dulu yang mensurvei bawa kuesioner dulu ke gedung B. Target per hari dulu ada. Ya betul. Sekarang udah sangat ini sekali ya, sudah sangat high tech. Kak Riri mau nanya dong. Sebenarnya ini pertanyaan dari dulu sebenarnya terkait biaya itu biaya atau tarif. Biaya atau tarif itu kan sudah ada PP-nya ya, dan pembayarannya pun kan tidak tunai, sudah lewat aplikasi, udah setor langsung ke rekening negara. Jadi sebenarnya khawatirnya ini masyarakat mengisinya itu dia merasa ini kok kemahalan, ini kok dia nggak mampu gitu segitu, atau kesesuaian itu sesuai dengan tarif atau tidak yang dia bayarkan itu yang menurut aku nih masih jadi tanda tanya. Kalau dulu masih wajar ya dia nyetor tunai nggak sesuai sama tarif tuh dia lapor di sana tidak sesuai. Nah sekarang itu kalau untuk kesesuaian biaya atau tarif itu apa ya? Harusnya yang dijawab oleh masyarakat gitu, karena persepsi mereka itu mungkin tidak, waktu menjawab itu tidak sesuai dengan yang kita maksud gitu. Itu sih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Uni pertanyaannya. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan Mbak Liza tadi ya yang saya sampaikan terkait PP PNBP itu kan sudah diatur di PP 32 tahun 2017 itu. Di situ jelas apa saja jenis layanan yang dilakukan oleh Badan POM, kemudian tarifnya berapa. Nah, memang kalau di survei yang saat ini
lebih ke kejelasan informasinya. Jadi kita lihat pertanyaannya ya. Kalau terkait terkait biaya itu pertanyaannya di yang nomor 6 ini. Jadi bagaimana penilaiannya terkait kejelasan informasi. Tuh. Jadi yang didorong di sini adalah karena memang PPPNBP itu meskipun dia berlaku di seluruh wilayah Badan POM, baik itu yang di pusat maupun yang daerah, kan tidak semua unit punya kekuasaan atau kewenangan untuk mengubah tarifnya ya. Harusnya kan tetap semuanya mengacu ke PPPNBP itu tadi. Makanya di survei itu bukan, yang ditanyakan bukan mahal atau murah atau gratis gitu ya. Tapi didorong bahwa masing-masing unit itu sudah mengkomunikasikan atau mensosialisasikan biaya yang berlaku di unit itu, sehingga nanti ketika disurvei, respondennya tuh tahu dan tidak merasa bahwa biaya itu tuh ada kayak embel-embel dimahalin atau dipungut secara liar gitu ya, pungli gitu. Jadi pertanyaannya memang bukan ke tarifnya ya, tapi ke kejelasan tentang biaya itu sendiri gitu. Gitu Mbak Lisa. Oke, terima kasih. Oh Ini ya. di Permenpan yang tahun berapa ya? 2016 kah? Permenpan 14 tahun 2017. 2017. Sebentar, sambil buka juga ya teman-teman. Jadi kan memang kalau di Permenpan itu kan ada contoh kuesionernya ya Un ya. Tapi memang ada dibuka, kalau kami diskusi dengan beberapa kali dengan Menpan itu untuk pertanyaan yang ada di situ tuh hanya contoh, jadi kita bisa memodifikasi pertanyaan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing KL. Seperti halnya kita sudah mengintegrasikan dengan surveinya RB, itu juga dimungkinkan gitu. Kalau di situ contoh, tapi sebentar ya, saya sambil membuka kembali. Kalau di situ sepertinya masih. Jadi, sebentar, ini Mas Taufik mau menyampaikan apa dulu? Nah, sebentar. Ya, ini Permenpan 14 tahun 2017, teman-teman. Unsur pelayanan itu tadi ada 9 ya, yang seperti yang saya sampaikan di depan. Kemudian di sini ada tanda bintangnya. Di situ disampaikan bahwa unsur 4 atau biaya ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain gitu. Utamanya apabila di pengurusan layanan publiknya itu dinyatakan gratis misalnya gitu, kayak KTP gitu. Gitu. Oh iya, berarti sekarang survei kita itu semua pelayanan publik walaupun tidak ada tarif ya? Ya, betul. Kayak yang ULPK itu kan nggak ada tarif ya Un ya, tapi sampai sekarang masih disurvei. Gitu. Iya, Terus, kalau kayak sertifikasi ada tarif ya? Ya, ada. Oh ya, maaf, ini ternyata di contohnya juga sebenarnya udah kayak gitu sih Un, pertanyaannya lebih ke kejelasan gitu. Cuman di sini kewajaran sih, Riz. Makanya kan agak aneh kan orang menilai mahal dan itu relatif ya. Ada yang menilai 50.000 itu kayak kayak zaman dulu tuh pada bayar-bayar aja habis itu nggak jadi ngajuin gitu kan, itu banyak banget sampai kita disclaimer gara-gara itu dulu gitu. Dan ada yang merasa mungkin 50.000 mahal, itu kan tergantung relatif sekali gitu. Ya. Tapi kita boleh menukar pertanyaan ini berarti ya? Ya, boleh. Terus ini kan juga contohnya kan hanya 4 ya untuk opsi jawabannya. Cuma karena kemarin kita lakukan integrasi dengan RB itu tadi, makanya jadinya skalanya 6 di kita gitu. Jadi kita tentukan sendiri. Kalau berdasarkan, nanti mungkin Mas Taufik kalau mau menambahkan ya, kalau berdasarkan diskusi dengan Menpan sih masih dimungkinkan. Cuma kita masih menunggu juga ke depannya seperti apa, karena berdasarkan acara sosialisasi di tahun lalu terkait SKM dan FKP atau Forum Konsultasi Publik itu, mereka juga akan membangun aplikasi untuk survei.
Nah, tapi karena baru akan dibangun di tahun ini, kita kan belum tahu ya implementasinya nanti bisa di tahun berapa. Jadinya untuk tahun ini kita juga masih menggunakan Sapa Apip. Jadi kuesioner yang sudah kita buat dan diintegrasikan dengan RP itu. Gitu, Uni. Boleh satu lagi nggak? Ya, silakan. Tadi ada nilai per bulan, Kak Riri. Nilai Nilai kita bisa monitoring nilai ongoing ya, misalnya mau Per hari diambil malah, ya. per hari. Biar RB-nya A++. Kalau Iya. kan ingat dulu kita ikut penilaian pelayanan publik itu kan dia nanyain SKM gitu, monitoring SKM apa setahun sekali, apa periodiknya berapa kali itu kan mempengaruhi nilai ya. Bisa diambil dari sini kah atau unitnya kayak survei masing-masing kayak biasa gitu? Atau kita boleh membuka peluang ke unit ngambil dari sini? Oke. Kalau berdasarkan diskusi yang sebelumnya, memang ada beberapa unit yang minta untuk dibuka terus ya periode surveinya. Jadi meskipun nanti seperti yang tadi disampaikan di sebelumnya, kalau sudah mencapai target kan sebenarnya dari aplikasi sudah tidak menghitung lagi ya. Nah, nanti tergantung arahan juga, arahan pimpinannya seperti apa. Kalau memang dimungkinkan untuk periodenya diperpanjang, jadi kalau tahun lalu itu ada juga unit yang masih menggunakan sampai akhir tahun. Jadi untuk periodenya ini nanti kita buka sampai di akhir tahun, tapi untuk penilaiannya dia akan download sendiri. Jadi Excel-nya kan bisa di-download ya dari sini. Mana ya? Excel-nya nanti bisa di-download, nanti untuk penilaian per triwulan atau per bulan yang dia inginkan itu, nanti mereka akan menghitung secara manual, jadi nggak via aplikasi di sini, gitu. Ini nanti ada fasilitas download di sini. Gitu, Un. Iya, kayaknya iya Kak Riri, biar itu menilainya masing-masing suka-suka kalau aku lihat kan. Iya. Ya, suka-suka dia pertanyaannya ada cuma berapa, nggak dan kita akomodir gitu. Tapi kalau dibuka buat unit kan jadi seragam. Ya, sebenarnya kalau jadi nggak menutup kemungkinan untuk unit melakukan survei sendiri ya, Un ya. Karena kan kalau kita lihat dari kuesionernya tadi, sebenarnya itu tuh benar-benar kuesioner yang secara umum gitu. Maksudnya kalau misalnya mereka masih membutuhkan masukan atau perbaikan lainnya yang belum dimuat di kuesioner ini, mereka bisa membuat survei sendiri kayak di registrasi pangan itu mereka melakukan survei sendiri, kemudian kuesionernya juga lebih dalam gitu. Sebenarnya kalau misalnya kuesionernya lebih dalam kan dia bisa memotret lebih baik ya kondisinya seperti apa sesuai yang mereka butuhkan gitu. Jadi sebenarnya dari kita sendiri pengennya dari inspektorat itu satu kali saja. Kemudian nanti untuk per periodenya mereka bisa melakukan sendiri gitu. Meskipun kuesionernya nanti pakai kuesionernya dari inspektorat. Gitu. Jadi nggak menghilangkan kewajiban si unit penyelenggara layanan publik untuk melakukan monitoring atau evaluasi kinerjanya secara mandiri. Gitu, Mbak Lisa. Terima kasih, Kak Riri. Iya, sama-sama, Mbak Lisa. Terima kasih, Mbak Riri. Uni juga terima kasih atas pertanyaannya. Mas Wikan ada yang mau ditanya lagi? Soalnya masih raise hand. Oh iya. Mas Wikan mau kasih arahan. Nurunin tangannya gimana ya? Lower hand, Pak. Oh iya, mohon maaf. Okay. Baru pakai aplikasi Zoom saya. Makasih Mbak. Iya. Oh iya, sekalian memperkenalkan ya teman-teman ya. Kalau tadi kan tadi kalau kita balik ke paparan kan untuk pengampu SKM di inspektorat sendiri itu kan ada di inspektorat 1 maupun inspektorat 2 ya. Aduh, maaf nih salah. Ya. Kalau dulu, kalau di tahun 2021 maksudnya, untuk SKM sendiri hanya dikoordinasikan oleh Inspektorat 1, di Koordinator 1. Tapi mulai tahun 2022 itu ada di Koordinator 1, IR 1 dan Koordinator 1, IR 2.
memperkenalkan yang koordinator IR1 itu Pak Agus, pengendali teknisnya, kemudian ketua timnya saya, nanti dengan Mas Taufik, Mbak Lilis dengan Mas Hans ya panggilannya ya. Kalau di Inspektorat 2 itu timnya Mas Herman, Mbak Talita, terus Mas Dodi, Mas Wira, dan kawan-kawan ya. Tuh. Oke, Biar Mbak Riri, terima kasih infonya. Jadi nanti bagi CPNS yang mungkin ya yang masih pada baru-baru, kalau misalkan ada yang mau ditanya, itu bisa ke nama-nama yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Riri. Gitu ya Mbak Riri? Ya, betul. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya. Mbak Riri, Ya. kalau di selama pelaksanaan SKM ini Mbak Riri, itu hambatannya apa sih Mbak Riri biasanya yang ditemukan itu? Atau kendala? Sorry, hambatan pelaksanaan SKM ya? Iya. Kalau yang sudah menggunakan aplikasi atau sebelumnya? Yang udah aja Mbak Riri. Oh, yang udah. Kalau yang udah, yang pertama, jadi kalau unit itu kan, yang pertama terkait teknis penggunaan aplikasinya itu sendiri ya. Kadang tuh unit masih belum paham untuk melakukan monef gitu. Terus nanti di saat pengumpulan respondennya gitu, kadang mereka bingung gitu. Misalnya kan tadi kalau kita laptop saya error. Kalau kita baca di sini kan sebenarnya untuk penerima layanan publik itu bisa saat kita lakukan survei atau yang sudah pernah menerima gitu ya. Jadi kadang mereka masih menanyakan apakah kalau misalnya target saya nggak kecapai, apakah kita bisa mensurvei responden penerima layanan yang sudah menerima di masa yang lampau gitu. Terus ada lagi kalau jadi gini. Kalau setelah kita melaksanakan survei, sama seperti yang tadi ya, kan kalau berdasarkan hasil survei kan masih ada unit-unit yang nilai SKM-nya itu masih di bawah target gitu ya. Nah, kadang itu menjadi masalah sendiri juga bagi unitnya, unit terkait gitu. Karena rata-rata unit di Badan POM itu nggak punya data pembanding dengan, jadi misalnya kayak tadi yang ditanyakan Uni, apakah unit itu juga masih melakukan survei sendiri gitu ya. Kalau mereka punya data pembanding, ketika nilainya itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan target, maka mereka juga bisa mengevaluasi mana bagian yang salah gitu ya. Tapi kadang unit itu punya mindset, kita sudah punya target nih, jadi kita harus mencapai target itu. Bagaimana caranya gitu. Kasarnya gitulah. Nah, jadi kadang itu kayak menghambat kita untuk melaksanakan pengolahan dan kompilasi laporannya karena unit ini masih kayak nego gitu. Bisa nggak, jadi tadi kayak kita ngomongin target yang di awal ya, kalau targetnya hanya 30, ternyata masuknya respondennya 60 nih. Dan kebetulan yang di 30 awal itu tuh nilainya jelek-jelek gitu. Karena mungkin ada masalah ketika pengurusan izin atau dan sebagainya gitu. Nah, mereka masih nego apakah bisa yang data yang selanjutnya yang digunakan. Nah, kayak gitu terkadang membuat kita lama untuk menyusun laporannya. Nah, oleh karena itu untuk di beberapa tahun ini kita memang masih memberikan akses untuk unit melakukan monef sendiri, kemudian meminta disortir datanya gitu, tapi hanya untuk kriteria khusus, misalnya unitnya itu misalnya respondennya itu identitasnya kurang valid gitu, misalnya dia salah atau tipu nulis usianya gitu, terus diisinya tidak beraturan gitulah, pokoknya datanya nggak valid gitu. Sama kalau respondennya itu tidak, jadi kalau berdasarkan database itu bukan merupakan data pelanggannya gitu. Jadi misalnya mungkin karena salah klik atau misalnya responden yang di unit registrasi obat ternyata masuk ke unit yang lain gitu. Nah, jadi kriterianya sudah kita batasi untuk
mengurangi adanya tendensi menghilangkan nilai-nilai yang buruk itu tadi supaya SKM-nya juga lebih real hasilnya dan bisa buat perbaikan juga. Terus sebenarnya kalau dari proses SKM-nya sendiri kita nggak terlalu sulit ya, maksudnya karena saat ini tuh kita sudah terbantu dengan aplikasi gitu dibandingkan yang dulu kita harus mengambil sendiri datanya, membagikan kuesioner secara manual gitu. Kalau dulu ya, seingat saya satu unit itu minimal 80 responden. Jadi selama periode itu tuh harus tercapai segitu gitu, minimal 80. Nah, terus nanti kita masih harus memasukkan lagi ke Excel, di input satu persatu. Nah, kalau sekarang kan sudah enggak ya. Jadi aplikasinya sudah membantu. Terus sebenarnya lebih ke responsibilitas si unitnya sih, responsivitas, bukan responsibilitas. Kadang itu kalau kita minta data, mereka tuh agak lama ngumpulinnya gitu. Terus kalau misalnya kita minta tindak lanjutnya, mereka juga kurang sigap gitulah. Sebenarnya intinya lebih ke koordinasi ke unit kerjanya sih. Kadang mungkin dari unit kerja masing-masing kan juga ada load kerja yang banyak juga ya. Jadi kalau dimintain data tuh kurang cepet gitu. Lebih ke itu sih Mbak Sarah. Mas Taufik mungkin ada curhat-curhat kah? Kadang itu sih lebih ke kadang PIC-nya juga ganti. Jadi kita harus mengulang lagi gitu. Menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya gitu. Apalagi kan kemarin-kemarin ini kan sempat ada redistribusi pegawai juga ya. Jadi kayak harus gitu lagi. Terus terutama unit-unit yang baru kayak misalnya di tahun ini kan ada loka mandiri, ada 24 loka yang baru di survei. Nah, itu juga kadang bikin belum sama persepsinya. Gitu sih, Mbak Sarah. Ya, Mbak. Sudah tergambarkan sih, Mbak, itu hambatannya gimana. Terima kasih, Mbak Riri. Izin, Mbak Riri. Ya. Silakan, Mbak Mas. Sarah menanyakan kesulitannya, boleh ya? boleh, Mas. Buat sharing juga, Mas, ke anak-anak yang baru gitu. Ya. Tadi kan disampaikan di awal ya memang untuk SKM sebelum tahun 2022 itu pengampunya atau koordinatornya di Inspektorat 1 semua, artinya seluruh unit pelayanan publik di Badan POM itu kita semua yang mengkoordinir ya di Inspektorat 1. Nah, kesulitannya selain tadi diproses ya terkait koordinasi, terkait permintaan data, itu juga saat penyusunan laporannya, Mbak. Karena memang jujur aplikasi yang sekarang itu baru sampai ke data hasil surveinya per unit gitu. Nah, untuk masuk ke dalam laporan itu kan kita juga harus membuat infografis dan menyusun narasi dan lain-lainnya. Nah, itu juga per unit begitu data di dalam laporan itu nanti kalau teman-teman membaca. Nah, ketika unitnya bertambah itu akan membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu. Makanya kami tadi saya sampaikan kalau bisa ya secepatnya berakhir periodenya gitu agar kita bisa mengejar template-nya Menpan untuk mengumpulkan laporan gitu, Pak. Nah, ketika ada kebijakan memperpanjang, nah itu yang menjadi salah satu kendala kita untuk mengejar template-nya Menpan. Itu sih. Untungnya di tahun 2022 ini sudah dibagi gitu wilayahnya dengan teman-teman Inspektorat 2. Itu sih, Pak, mungkin dari sisi pelaporan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Taufik, atas sharingnya. Oke, mungkin Bapak Ibu, apa masih ada yang bertanya lagi atau sudah kita cukupkan? Sepertinya cukup ya, Mbak Riri ya. Alhamdulillah akhirnya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya atas pemaparannya Mbak Riri, karena kayak dari tadi Mbak Riri ini sibuk ya dari tadi pagi ya. Sampai ya baru sore gitu baru bisa diadakan nih acara PKS-nya. Terima kasih karena di sela-sela kesibukannya masih mau memberikan paparan kepada kami yang masih baru-baru ini gitu. Oke, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, saya mempersilahkan Mas Jihan mohon dibantu untuk dokumentasi dulu ya.
untuk para Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk on cam boleh ya, biar kita ada dokumentasinya pada sore hari ini. Mas Jihan siap? Siap, Mas Sarah. Oke. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada 2 slide. Saya screenshot untuk slide pertama, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Baik, ke slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Baik, terima kasih Mas Jihan. Oke, terima kasih atas Bapak Ibu sekalian karena memang waktu diskusinya sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin bisa saya coba ambil kesimpulannya dari pembahasan Mbak Riri tentang SKM pada hari ini. Yang pertama, SKM itu ternyata memang sudah diatur dalam Undang-Undang di nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Lalu juga sudah diatur di Peraturan Kementerian dari Permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik. Terus munculnya SKM itu terjadi karena instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik itu memang kita dituntut untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang memang semakin tinggi gitu ya di era ini. Terus yang ketiga, tujuannya SKM di BPOM itu tadi biar kita tuh tahu kualitasnya pelayanan publiknya di BPOM itu seperti apa dan apakah berdampak kepada masyarakat secara berkala. Lalu yang kedua untuk memacu peningkatan kualitas pelayanan publik di BPOM tentunya. Lalu sebagai bahan evaluasi ya untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat nih terhadap BPOM gitu. Itu salah satu tujuan dari SKM. Lalu untuk yang terakhir mungkin jadwal SKM di BPOM ini di tahun 2022 persiapannya dimulai dari minggu kedua Februari sampai Maret, lalu pelaksanaannya sampai dengan akhir Mei nanti, dan pelaporannya akan kalau dari tadi Mbak Riri itu di minggu keempat Juli. Semoga SKM ini lancar ya Mbak Riri, biar nanti Mas Taufik nggak ada apa tadi kesulitan ya dalam pelaporan ke Kemenpan nanti gitu. Oke. Amin. Semoga dengan adanya pemaparan tentang SKM dari Mbak Riri ini dapat dipahami ya, terus juga menjadi bekal bagi kita-kita semua dalam melaksanakan tugas nanti. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian atas kehadiran dan partisipasinya pada acara pelatihan hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator turut undur diri. Mohon maaf jika masih ada kekurangan saya dalam membawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Riri, Sarah, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Riri, Mas Taufik. Ya, mohon maaf juga ya Mbak Sarah, Mbak Riri. Sehat-sehat semua. semuanya.